Sampai di setengah workshop kita sudah memahami semua? Memahami ya. Jadi tadi hari ini kita mempelajari bagaimana kita perlu meningkatkan pelayanan kita ya. Dari yang tadinya baik menjadi excellent, lebih baik lagi atau excellent. Dan kemudian tadi kita sudah belajar bagaimana keterampilan kita yang profesional dan juga berbicara mengenai komunikasi ya. Sekarang kita akan mencoba lanjutkan lagi untuk yang materi berikutnya yang berbicara mengenai keramah-tamahan ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, keramah-tamahan ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Kenapa keramah-tamahan merupakan hal yang sangat penting? Bagian ini adalah bagian yang sangat penting. Mengapa? Karena dalam saat kita memberikan pelayanan, hal utama yang perlu kita berikan adalah keramah-tamahan. Ya, keramah-tamahan itu tidaklah merupakan hal yang mudah, ya. Tetapi bagaimana cara kita mempraktekkan keramah-tamahan itu adalah hal yang perlu kita pelajari terus-menerus. Betul? Kadang-kadang ada orang yang kadang diri kita, saya pun juga sebenarnya terus terang jujur, diri saya sebenarnya awalnya adalah orang yang sangat cuek banget, orang yang diem gitu ya, orang nggak bisa ngomong gitu. Tapi karena saya mau belajar untuk bisa berkomunikasi, maka saya coba belajar juga dari Bapak Ibu semua. Ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik sehingga kita bisa, tentunya dalam hal komunikasi nggak bisa yang namanya, oh gitu ya Pak ya, oh saya pikir kayak gitu Pak, itu nggak mungkin ya. Tapi kita perlu yang namanya komunikasi dengan sikap yang ramah, betul ya? Nah, oleh karena itu ada 3A, betul ya? 3A. Yang pertama adalah attitude. Attitude artinya apa? Perilaku, itu bahasa Indonesia. Artinya apa? Artinya bagaimana? Adalah sikap yang kita tampilkan kepada customer tentunya. Betul ya? Attitude. Bagaimana? Yaitu dengan cara apa? Yaitu wajah yang hangat dan bersahabat tentunya. Enggak gaya yang sombong. Ya. Gitu ya. Bapak itu mah nggak usah komplain Pak. Jangan seperti itu ya. Tapi kita harus dengan wajah yang ramah dan bersahabat. Setuju? Ya. Nah, kemudian juga ada sambutan yang tulus. Ya, seperti misalkan selamat datang di Mall Kelapa Gading. Ada yang bisa saya bantu? Dan kemudian juga berikan senyum dan adanya eye contact, adanya kontak mata ya. Dan juga bahasa tubuh yang positif ya. Bahasa tubuh yang positif seperti apa? Yaitu kita saat bertemu dengan customer kita berdiri, betul? Berdiri dengan posisi tubuh yang tegap yang baik ya. Jangan sampai kita sambil duduk, bahkan sampai makan. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Jangan seperti demikian ya. Tapi kita dengan sikap berdiri ya. Dan sambil dengan siap. Kecuali seperti di dalam pos parkir nggak mungkin kita berdiri terus-menerus itu enggak. Tapi kenapa tinggi? Karena untuk sesuaikan dengan mata, ya kan? Suatu kita di pos parkir, kita kan nggak duduk benar-benar sampai mobil begini kan? Tapi kita agak lebih tinggi, duduk lebih tinggi, ada stage. Kenapa? Karena supaya tetap tegak. Ya, itu adalah merupakan attitude perilaku kita. Nah, Bapak percaya atau tidak? Sebenarnya ini hanya sekedar iseng saja ya. Kalau A itu adalah huruf yang pertama, B huruf yang kedua, C huruf yang ketiga, D huruf keempat, E huruf kelima, kemudian U ada di huruf 21, T ada di huruf 20, maka digabungin semua attitude kalau dijumlahin, maka itu jumlahnya 100. Ya, nanti Bapak coba hitung sendiri kalau Bapak percaya ya. Ini 1, 20, 29 ini itu jadi 100%. Artinya apa sih maksudnya? Biarpun hanya sekedar intermezzo saja, tapi attitude itu kalau digabungin semua 100%. Artinya bahwa percuma kita kalau sudah punya knowledge kita yang bagus dalam melayani, tapi kalau attitude kita enggak perfect, maka pelanggan atau customer akan melihat, gimana sih kok kayak gini ya pelayanannya ya? Gitu. Tapi kalau sikap kita sudah baik, maka memberikan cerminan yang baik juga. Setuju? Setuju ya. Jadi mulai sekarang kita harapkan attitude kita bisa kita bangun dengan lebih baik. Setuju ya? Setuju. Itu adalah attitude. Kemudian yang kedua yaitu berbicara mengenai attention atau kalau bahasa Indonesia adalah perhatian. Perhatian yang seperti bagaimana? Nah, sekarang saya akan coba bermain ya. Saya ingin bermain juga kembali lagi dengan Bapak Ibu, teman-teman semua.
setiap kali saya sudah memberikan satu kalimat, satu kata, tolong diulang ya. Permainannya gampang. Begitu saya mengucapkan sebuah kalimat, maka tolong diulang. Pengulangan kata sebenarnya ya. Pengulangan kata. Nah, tolong diingat. Ya. Setuju? Dan siapa yang saya tunjuk tolong untuk diulang ya. Ingat instruksinya gampang ya. Instruksinya saya akan menyebutkan pengulangan kata. Begitu saya tunjuk, maka mohon untuk diulang. Ya, setuju? Setuju. Oke ya, kita mulai ya. Mulai ya. Mariono, 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 Mariono. Mariono, Mariono, Mariono. Salah. Bang Edimin. Mariono, 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 Mariono. Kok 5? Masih salah Pak? 4. Terus coba ulang lagi. Bapak? Mariono, 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 Mariono. Masih salah Pak. Coba diulang lagi ya. Ulang lagi ya. Coba. Ini kan perhatian ya. Coba berikan perhatian Bapak Ibu yang semaksimal mungkin. Coba ya ulang lagi. Mariono, 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 Mariono. Bapak? Masih salah Pak. Aduh. Ibu? Masih salah. Pak Robi? Mariono, Mariono, Mariono. Masih salah juga. Bapak? Mariono, 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 Mariono. Iya, masih salah juga. Aduh, saya ulang sekali lagi ya. Ulang sekali lagi. Dengarkan saya ya. Perhatian ya. Oke, siap ya? Siap? Siap. Mariono, 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 Mariono. Mariono, 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 Mariono. Masih salah. Masih salah juga. Mariono, 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 Mariono. Masih salah juga. Bapak? Mariono, 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 Mariono. Masih salah juga Pak. Aduh, saya ulang sekali lagi ya. Ulang sekali. Jangan menyerah ya. Kita coba ulang sekali lagi ya. Perhatian yang sangat maksimal. Oke? Mariono, 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 Mariono. Bapak? Mariono, 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 Mariono. Masih salah. Bapak? Mariono, 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 Mariono. Masih salah. Bapak mau ulang lagi? Masih salah juga. Kita ulang sekali lagi ya. Saya lakukan ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Kayaknya sudah mulai ada nih yang bisa-bisa nih sekarang ya. Oke, ulang sekali lagi ya. Mariono, 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 Mariono. Mariono, 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 Mariono. Masih salah. Mariono, 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 Mariono. Masih salah. Masih salah. Udah bisa. Mariono, 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 Mariono. Iya. Iya. Ada ada ehemnya. Enggak ada ehemnya di awal. Gitu. Kita ikutin. Nah. Udah enggak belum sih? Enggak, belum. Udah. Ulang ya, saya ulang. Ini saya berikan dulu. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak. Ini ya. Oke. Nih ya. Saya ulang sekali lagi. Mari. Mariono. Iya. Tapi yang pertama yang menang. Iya. Udah nggak? Udah nggak? Belum nggak? Udah ya. Pertamanya harus ada. Ya. Pertamanya Mariono. Ada lagi nggak Pak? Ya, ada lagi nggak? Ada apa? Ini Debbie pertanyaannya ini. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, apa sih maksud dari permainan ini?
Ya kadang-kadang customer itu suka hal-hal kecil yang kadang-kadang suka kita sepelekan, betul ya? Kadang-kadang, ya tapi jangan sampai sekarang begitu itu kita perhatikan ada ahemnya nggak ya? Nggak usah segitunya ya. Ini cuma contoh ekstrim saja. Kadang-kadang ada customer yang ya betul, ada hal-hal kecil yang bahkan seperti contohnya cuma ahem itu doang, customer komplain, betul ya? Waktu saat di Mall Kelapa Gading, bukan di Mall Kelapa Gading, maaf, di Klub Kelapa Gading itu ada customer komplain. Kebetulan rekan saya Ibu Maria nggak ada di sini, saya akan mewakili Ibu Maria bercerita. Dulu suatu Ibu Maria menjadi manajer membership, ya ada satu customer komplain. Bu Maria sini, Bu Maria tahu nggak sih? Dia datang ke satu Whirlpool, ya Whirlpool di Klub Kelapa Gading, ya. Bu Maria tahu nggak? Ini pelayanan yang sangat buruk. Lah, apa ya Pak ya? Kira-kira Bu Maria nanya, apa ya? Kamu tidak tahu, kamu umur berapa sekarang? Ya saya masih umur sekian. Dia bilang gitu. Pantesan, kamu umur masih muda. Saya sudah 70. Saya tidak mau sampai mati di Klub Kelapa Gading. Cuma gara-gara masalah ini. Jadi cerita Whirlpoolnya itu tuh ada tangga, betul ya? Ada tangga tapi tidak ada nggak ada pegangannya, betul ya? Akhirnya si customernya mau komplain gitu. Kamu tahu nggak? Kalau saya sampai kepleset di sini saya mati, ya tanggung jawab siapa? Gitu kan? Ada itu cuma hal kecil, betul? Betul ya? Hal yang kecil gitu ya, yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan, betul ya? Tapi yang namanya perhatian itu customer benar-benar sangat minta diperhatikan, betul ya? Akhirnya dalam seminggu saat itu langsung jadi, betul ya katanya ya? Langsung jadi, langsung dibuat pegangannya, cuma hanya pegangan saja, ya. Nah, banyak hal-hal lain di sekitar kita yang customer kadang suka komplain biarpun hal-hal kecil, bahkan itu hanya cuma free, tapi tetap komplain. Bahkan ada handuk, ada bercak kecil gitu ya, marah, betul ya? Ya, seperti itu ya. Kadang-kadang customer adalah merupakan bagian yang sangat terpenting di dalam saat kita memberikan pelayanan. Sehingga kalau hal kecil pun harus perlu kita layani dengan baik. Setuju? Setuju ya. Tapi jangan sampai ahem-ahemnya diperhatikan juga, gitu ya. Ya. Tapi maksudnya ini cuma hanya sekedar permainan saja. Bahwa yang namanya dalam kita memberikan perhatian, maka berikanlah perhatian yang tulus. Ya, berikan perhatian yang tulus sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan ya, seperti yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan ini semua ya, yang ada 12 kebutuhan pelanggan ya yang harus kita tahu ya. Kemudian kalau bisa kita mengenal nama pelanggan akan lebih baik ya, kita sebutkan nama pelanggan. Hanya dengan nama pelanggan yang kecil itu aja seperti Mariono, kalau nggak ada ahemnya suka kecewa kadang-kadang ya. Tunjukkan keramah tamahan sebagai seorang tuan rumah. Kita adalah sebagai seorang tuan rumah ya, kita mewakili atas nama perusahaan. Oleh karena itu kita harus bisa memberikan pelayanan kita yang terbaik karena kita adalah sebagai tuan rumah. Setuju? Setuju ya. Oke, baik. Itu adalah A yang kedua. Dan yang A yang terakhir, yang ketiga adalah action, tindakan. Bagaimana kita memberikan sebuah tindakan yang tepat kepada customer ya. Nah, seperti tadi yaitu kita sampaikan apa yang hendak kita kerjakan. Misalkan kita sudah janjikan kepada customer, oh saya akan segera mengerjakan dalam waktu 3 kali 24 jam misalkan. Maka kita harus segera mengerjakan. Sampai di hari yang keempat atau kelima sudah customer datang sudah beres ternyata. Ya. Nah, kemudian segera lakukan apa yang sudah dijanjikan dan berikan bantuan pun juga dengan tulus ya. Serta dahulukan tamu ataupun pelanggan ya. Misalkan kalau misalkan ada toilet penuh seperti yang tadi sudah disampaikan oleh contohnya Ibu Siabatina. Kalau misalkan sudah penuh, maka saat ada customer, saat kita datang nunggu, saat ada customer, kita persilakan customer yang duluan, betul? Jangan sampai kita dulu, nggak mau, kan gue udah ngantri gitu ya, jangan seperti demikian. Jelas? Setuju? Setuju ya? Oke. Nah, di dalam Sumarekon kita mengenal bahasa tubuh ya. Nah, bahasa tubuh kita ini ada disingkat menjadi pesan ya. Disingkat menjadi pesan, yaitu P. Pertama kali adalah posisi P, yaitu posisi tubuh ya. Posisi tubuh kita harus bisa mencerminkan apa yang menjadi diri kita ya. Posisi tubuh jangan sampai kita posisinya seperti begini ya. Udah gitu atau begini. Atau kita lagi ketemu member, ya gimana?
Gitu ya Pak ya? Oke. Nanti saya tangan udah begitu posisi kita ya. Nah kemudian ekspresi wajah kita pun juga tunjukkan ekspresi yang ramah, yang hangat, betul? Ekspresi. S, sikap tubuh ya. S itu sikap tubuh, artinya apa? Sikap tubuh kita ya, yaitu kita harus bisa memposisikan bahwa kita pun juga menghargai posisi tubuh mereka ya. Customer ingin dilayani pun juga jangan terlalu dekat-dekat gitu ya. Anggukan kepala jika kita mengerti ya, anggukan kepala, cukup menganggukkan kepala sekalipun juga customer akan mengerti. Tidak usah sampai saya minta komplain, saya mau komplainnya karena tadi kemarin toiletnya ini kotor sampai sekarang masih kotor. Iya baik Bu, baik. Maka saya lakukan ya, jangan sampai ngangguknya begitu banget gitu ya. Kemudian juga T, yaitu tatapan mata ya. Pastikan tatapan mata itu selalu ada dalam diri kita. Kalau untuk beberapa orang yang di sini mungkin tidak kuat dengan menatap mata langsung, maka bisa menatap keningnya ya yang ada di sini. Karena kalau melihat ke sini sama halnya orang akan melihatnya ke mata kalau melihat ke kening sini ya. Kalau ini untuk yang takut sama kalau melihat mata ya, melihat ke sini saja. Tapi jangan dibalik. Jangan ngeliatnya ke bibir. Apa yang terjadi kalau ngeliat bibir nanti customernya risih. Cuman ada comengnya. Jangan seperti demikian ya. Tapi ngeliatnya ke kening kalau misalkan takut ya. Tapi biasanya kita kalau sudah terbiasa maka tatap mata sudah tidak jadi masalah. Ya. Setuju? Jadi bahasa tubuh yang kita kenal adalah besar. P, posisi tubuh. E, ekspresi wajah. S, sikap tubuh. A, anggukan kepala. Dan T, tatapan mata kita. Setuju ya? Oke, nah sekarang kita akan melakukan lembar pengisian kembali. Di workshop kita ini kita akan melakukan lembar pengisian lagi ya. Nah, lembar pengisian pengalaman pelayanan tentang terhadap proses keramah-tamahan. Sebelum kita mengisi, tolong perhatikan saya sebentar ya. Jadi begini, teman-teman Bapak Ibu, suatu saat kita memberikan pelayanan, sebenarnya secara sadar atau tidak sadar, kita masuk langsung ke dalam 3 bagian besar ya. Saat kita memberikan pelayanan, kita ada 3 bagian besar, yaitu proses awal, yaitu dimana proses yang saat pertama kali bertemu dengan customer, betul ya? Saat pertama kali kita bertemu dengan customer, itu kita langsung sebut sebagai proses awal ya. Saat customer memberikan komplain atau masukan atau tanggapan atau lain sebagainya, atau dia minta informasi, itu adalah di bagian tengah. Dan di akhir adalah saat kita mau berpisah dengan customer, itu adalah proses di akhir. Cuman saat pelaksanaannya ini langsung cepat sehingga kita tidak menyadari ya. Nah, kita ingin menilai sebenarnya keramah-tamahan kita tuh harusnya ada di 3-tiganya, betul? Kadang-kadang saat pertama kita bertemu ramah banget. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Itu ramah, betul ya? Itu berarti artinya saat proses awal. Biasanya kalau proses awal saat bertemu dengan customer, pasti bisa kita isi adalah salam senyum sapa, betul? Karena hal yang dilakukan contohnya apa? Yaitu kita memberikan salam dan mengucapkan selamat siang, selamat sore, ada yang bisa saya bantu, gitu, betul ya? Betul ya, proses awalnya di situ ya, tentunya. Jadi gini, pengalaman terhadap customer atau atasan atau diri boleh nanti Bapak Ibu bisa pilih mau kasusnya seperti apa ya. Pengalaman customer proses awalnya contohnya kita memberikan salam senyum sapa, contohnya. Hal yang dilakukan contohnya seperti apa? Misalkan kita mengucapkan selamat siang Ibu, selamat datang di Mall Kelapa Gading. Itu contohnya ya. Nah, kemudian tengah, misalkan tengah. Tengah itu contohnya misalkan customer komplain. Ya, customer komplain. Maka pengalaman customer di tengah itu dan customer komplain mengenai masalah kebersihan toilet contohnya ya. Di tengah misalkan customer komplain mengenai kebersihan toilet. Maka hal yang kita lakukan apa? Betul, pertama adalah sebelum minta maaf adalah pertama mendengarkan dulu, betul? Hal yang kita lakukan pertama adalah mendengarkan dan kemudian meminta maaf, kemudian melaporkan kepada pihak yang terkait. Misalkan langsung kita segera melaporkan ke housekeeping contohnya ya. Dan akhirnya apa? Terima kasih ya, memberikan ucapan
memberikan ucapan terima kasih. Contohnya yang dilakukan adalah terima kasih sudah memberikan masukan kepada kami agar segera kami tindak lanjuti. Ya, tidak cuma ucapin terima kasih saja, tetapi dan segera melaporkan ke pihak yang terkait. Betul ya? Sebenarnya ini secara prosesnya secara cepat, betul ya? Cuma hanya saja kita ingin coba bagi-bagi ya. Di proses awal, tengah, dan akhir, mana sih menurut kita yang sebenarnya lebih perlu ditanamkan keramah-tamahan? Jelas ya? Bagaimana actionnya, bagaimana perhatiannya, bagaimana attitude-nya yang ada di dalam ketiga ini? Jelas nggak Bapak Ibu? Jelas. Saya akan coba kasih contoh nih ya. Contohnya, misalkan ini di dalam security ya, ini security contohnya ya, ini security. Misalkan pengalaman customer, pemeriksaan tas, betul ya? Suatu pertama kali customer datang, maka tas diperiksa, betul? Mohon maaf, Bapak Ibu bisa tolong diperiksa tasnya, gitu kan? Nah, kemudian di customer bercerita, oh iya Pak, saya juga mau komplain nih, kemarin sore saya parkir, kok kemahalan ya, gitu ya? Tidak menyenangkan atas biaya parkir yang salah, rupanya dimasukin 3 jam, padahal saya cuma parkir 1,5 jam tuh, gitu. Tapi kok dimasukin sampai 3 jam, gitu ya. Nah, dan akhirnya dia coba minta ganti rugi, ya. Di akhirnya dia akan coba untuk customer security-nya mencoba untuk datang ke pihak yang terkait, contohnya ke bagian parkir, contohnya. Ya, hal yang dilakukan apa? Yaitu yang tadi seperti tadi mendengarkan, kemudian meminta maaf. Jelas nggak? Jelas? Intinya yang di pertama proses awalnya yaitu saat bertemu, ya. Di tengah yaitu saat kita sedang berinteraksi dengan customer, dan yang terakhir adalah saat kita mau berpisah dengan customer tersebut. Paham? Ada pertanyaan dulu? Kalau jika tidak ada, bisa coba ke fasilitatornya lagi, nanti yang akan membantu. Jelas? Jelas ya? Kayak jelasnya nggak yakin banget. Ya, coba ya, nanti dibantu oleh fasilitatornya ya. Siap? Ya? Oke, kita coba sekitar 10 menit saja. Terima kasih, silakan mencoba.